dan wasit asistennya ini sudah memiliki sertifikasi dari Repere, ataupun kali ini antara dari Sukamaju dan para pemain kesebelasan lainnya yang akan bermain di sore kali ini. Pastinya pertandingan di sore kali ini akan sangat sengit dan akan sangat seru. Pertandingan di sore kali ini antara Cibitung dengan Sukamaju. Ya, saudara-saudara sekalian, di pertandingan di babak semifinal partai yang kedua antara Sukamaju perwakilan dari Kecamatan Cimanggu akan berhadapan dengan Cibitung perwakilan dari Kecamatan Cibitung. Siapakah yang akan lolos ke partai final untuk mendampingi kandidat tuan rumah Pasir Ipis yang lebih dulu lolos ke partai final setelah mengadakan perwakilan dari Jampang Kulon Nagrak Sari dengan skor tipis 1-0. Apakah Cibitung atau stadion kebanggaan kita yang menjadikan saksi bisu di Piala Bergilir Pasir Ipis Cup yang pertama ini di tahun 2024 yang digelar mulai tanggal 3 April untuk wilayah 6 Jampang Kulon ya. Dan ikuti kalau tidak salah 53 tim ini, dan sekarang 49 tim ya, 49 tim untuk wilayah 6 Jampang Kulon. Di mana Cibitung akan berhadapan dengan Sukamaju perwakilan dari Kecamatan Cimanggu, sedangkan Cibitung dari Kecamatan Cibitung di sebelah kiri dan Sukamaju di sebelah kanan. Referee yang memimpin pertandingan pada kesempatan sore ini Saudara Saiful dan dibantu asisten wasit, masih ini dari tuan rumah. Referee dari tuan rumah ini ya, di mana Sukamaju memakai jersey ada ya marut, yang merah marut dengan hijau ke bawah gado-gado. Iya, jika babak campur tanah akan dilakukan, pemain depan dari Sukamaju melakukan tendangan cukup jauh sekali melambung tinggi di udara, sehingga ditatap saja oleh penjaga gawang Abdurrahman alias Tusko ini. Di mana sekarang kita saksikan kembali pertandingan di babak yang pertama ini baru saja berlangsung beberapa detik. Kita saksikan di kulit muda dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Sukamaju. Langsung saja di pertahanan. Hampir saja melakukan satu butir. Penjaga gawang dari Abdurrahman lepasan ke tengah kembali, sayang sekali tidak sempurna. Tendangan untuk kiri dari pemain Sukamaju ini belum berhasil menimbulkan gawang yang tidak ketat awal Abdurrahman. Awal pertandingan di babak yang pertama ini Abdurrahman belum melakukan tendangan cukup jauh ke kanan yang kiri ke tengah, kembali dikawal ketat oleh salah seorang pemain dari Sukamaju. Lepas dari kawalan dua pemain langsung masih berputar-putar kepada saya memberikan langsung panjang ke muka mungkin dari tengah, namun lagi-lagi dikawal ketat oleh para pemain dari belakang dari Sukamaju terjadi berbicara, namun bola keluar lapangan hanya menghasilkan tendangan kick corner akan dilakukan. Cibitung akan melakukan kick corner, dia ke belakang, pendek saja ke muka, masih 1, 2, 3. Al-Fariji masih nomor 10, namun sayang sekali lagi-lagi keluar lapangan. Tendangan pemburuan kick corner akan dilakukan. Cibitung mulai menggebrak kembali pertahanan belakang dari Sukamaju. Langsung ke jantung pertahanan berbahasa ke tengah, langsung di heading saja satu penyelamat datang membantu masukkan tendangan, namun sayang sekali ke tengah saat di mana asisten wasit sudah lebih dahulu mengangkat bendera tinggi. Sukamaju masih kuasai bola sepenuhnya kepada kedua depan ke pendek saja masih mengendera dengan tenang, angkat langsung ke tengah, terjadi dua momen, 3 pemain lagi dengan terjadi perebutan bola 1, 2, 3 terjatuh dan terjadi free kick, di mana tadi salah seorang pemain dari Sukamaju terjatuh. Wasit menyatakan free kick, tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Atau kapten tim dari Sukamaju yang akan melakukan tendangan? Nomor punggung 4 ini pemain yang cukup gempa, yang cukup jago, akan melakukan eksekutor tendangan di bola mati. Bendur dia ke belakang mengambil ancang-ancang, di mana 3 pagar hidup menjadikan benteng kaki menjaga
tembakan yang akan dilakukan pemain nomor punggung 4 ini di bola mati 1, 2, 3 langkah menuju ke melakukan tendangan sukses kita ada pertahanan berbahaya sekali namun lagi walaupun terjadi sekali di daerah penalti sayang 1000 kali sayang satu gebrakan cepat yang dilakukan Sukamaju ini masih bisa dipatahkan oleh para pemain dari Cibitung. Gagal sudah lepas ke tengah, satu peluang tadi hilang dengan begitu saja. Para pemain dari Sukamaju berubah kedudukan tetap imbang kacamata lemparan ke dalam lakukan Andreas yang dituju masih Andreas kepada memberikan larak lirik mati Andreas bercabang dengan Pengki ke tengah kembali lepas Andreas kembali dikawal ke tengah kembali ada Amanda walaupun lepas ketinggalan para pemain dari Cibitung ke tengah kembali lepas ada Andreas kembali mengambil alih masih Andreas dikawal kena 2 pemain 3 pemain menghalang-halangi gerak laju Andreas terjadi itulah kenyataannya di mana pemain kecil mungil ini selalu melepaskan diri cukup berbahaya sekali. Wingback kanan dari Cibitung Andreas nomor 11 wingback kanan walaupun posturnya cukup kecil namun cukup bisa sekali sehingga banyak merepotkan pertahanan depan dari para pemain dari yang ke tengah menyilang namun penjaga gawang dari Sukamaju keluar dari sarangnya lakukan tidak menggagalkan gerak laju para pemain dari Cibitung ke tengah kembali jauh ke buka namun tidak ada sapu bersih saja tadi dicacor sajalah stopper dari Cibitung namun salah pengertian pertahanan dari Sukamaju ia bersiap-siap Suka melakukan lemparan ke dalam lakukan sudah ke tengah kembali namun gagal kembali dipotong kembali terjadi dua dengan para pemain Cibitung lepas dari ketegangan ke tengah kembali datang lagi bantuan terjadi satu bersih yang dilakukan para pemain Cibitung dari menghasilkan lemparan ke dalam untuk kemaju di sektor sebelah kanan pertahanan Cibitung mulai ditekan kembali oleh Putra dari Sukamaju akan melakukan lemparan ke dalam lakukan sudah di mana hampir semua pemain Cibitung mundur dia ke belakang oleh laju namun tidak ada rekan di sana ada penjaga gawang untuk keluar dari sarangnya menangkap sebelumnya lakukan sudah tendangan boleh cukup jauh semoga maksudnya Andreas yang dituduh lepas Andreas 2 pemain yang menghalang-halangi Andreas dengan tendangan satu tadi mematahkan gerak laju para pemain Cibitung serangan dari dilakukan Cibitung ke sektor sebelah kiri ke tengah stop dengan bola lakukan dari sebelah cukup baik sekali tendangan spekulasi yang dilakukan oleh pemain Cibitung tadi walaupun semelambung tinggi di mulut gawang penjaga gawang dari Sukamaju hanya menghasilkan tendangan gawang sejalan 3 pemain sekarang ke tengah kembali terjadi triko bola namun ketika para pemain dari lepas ke tengah ada pemain dari Cibitung namun stopper dengan tenang yang menyontek ke muka masih 16 membantu masih kuasa bola duel dengan para pemain dari Cibitung ke tengah melepaskan diri mendatang ke tengah membangun sudah dengan main hendak ke tengah kembali memasuki daerah turun 4 terobosan berkata dari lepas dari kawalan masuk membangun ke tengah terlalu jauh tadi tidak terarah maksudnya kemana bola memberikan asis kepada salah seorang pemain depan dari Sukamaju namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk pemain Cibitung dan skor sementara masih imbang kacamata. Abdurrahman Dempu masih mundur mengambil ancang-ancang lakukan tendangan cukup jauh ke muka namun tidak ada rekannya 2 pemain langsung yang nama ada Andreas yang mengambil alih ke tengah gol lagi Andreas gagal dengan ketenang kembali datang lagi Cibitung mulai membangun serangan ke memasuki daerah Sukamaju berputar-putar di para pemain dan Cibitung masih Cibitung kuasa bola kepada sepertikan larak lirik Andreas yang dituju namun Andreas dikawal ketat 2 pemain sangat pengertian pemain dari ketengah Andreas sekarang ke tengah lagi Andreas dibawa kembali oleh para pemain dari Cibitung datang lagi Cibitung 2 pemain mengketing gol dan dicuri kembali oleh para pemain dari Sukamaju menggagalkan gerak selalu ke tengah kembali melakukan satu gerakan tackle yang cukup dilakukan ketika meroboh jatuh ke tangan lepas para pemain dari Sukamaju ke tengah namun sayang 1000 kali sayang di mana palang tutu yang sangat kuat sekali tadi gagal dan hanya menghasilkan kick corner saja untuk pemain dari
Suka maju akan melakukan kiri corner, mundur dia ke belakang mengambil ancang-ancang di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cibitung. Masih pemain dari Suka maju mulai menekan pertahanan Cibitung, lakukan sudah pancang kemudian pertahanan berbahaya sekali, lakukan headingan terjadi di udara, datang lagi namun sayang sekali tendangan volley-nya tadi kurang cermat. Maju datang lagi menekan di sektor sebelah kiri pertahanan dari John ke tengah, kembali tidak terarah kepada salah pengertian pemain dari Suka maju ini, dan bola diambil alih kembali. Cibitung langsung membangun serangan sektor sebelah kiri pertahanan ini memasuki daerah Suka maju dengan tenang, mendatar saja di kawasan kelepas, bahkan ada sprint terjadi body tap ke tengah kembali lepas, namun sayang sekali wasit beri panggilan untuk saudara Ogi segera menuju ke meja panitia untuk saudara Ogi di Antosku Bung Komeng di meja panitia, untuk saudara Bung Ogi di Antos saudara Komeng di meja panitia. Iya, kita kembali lagi ke lapangan, di mana tadi satu tendangan bola mati, namun masih bisa dicocor habis kembali oleh para pemain dari Sukamaju ke tengah, kembali terjadi perebutan bola andukan, namun salah seorang pemain dari Cibitung terjadi berbenturan dengan salah seorang dari Sukamaju ini. Ya, oh ya, masih relatif budak. Kena hiburan ada. Siapakah yang akan mendampingi Pasiripis yang lebih lolos ke partai final di Piala Bergilir Pasiripis Cup yang pertama ini? Sukamaju atau Cibitung? Kita sama-sama saksikan, jangan berkedip mata kita untuk menyaksikan jalannya pandangan mata di Stadion Neglas Sagari Pasiripis ini yang akan menjadikan saksi bisu stadion ini, stadion kebanggaan kita, yang dimana akan menjadikan saksi. Dan kita kembali lagi ke lapangan, di mana pemain kecil mungil yang cukup lincah ini Andreas, namun sayang sekali melakukan body shot tadi, tidak diberikan ruang tembak oleh para pemain Sukamaju. Pemain lincah ini selalu diawasi pergerakannya dengan dua pemain, sehingga terjadi seringkali catching ball yang dilakukan dua pemain tadi, namun sayang sekali hanya satu bek kanannya saja yang kelihatannya lincah. Pemain di tengah panca dari Pasiripis dengan torehan 3 gol, sementara ya nomor punggung 7 dari Pasiripis sudah menorehkan 3 gol dan skor sementara di Piala Bergilir Pasiripis yang pertama ini. Dan pertandingan partai final selalu akan dilaksanakan pada hari Minggu, sedangkan hari Sabtunya resting dulu supaya bisa istirahat dengan para penyetia yang capek. Tinggal hiburan ramah secara rata. Ya, kita kembali lagi ke lapangan, di mana satu bola mati dilakukan oleh pemain dari Sukamaju melainkan Yamada tadi, namun sayang penjaga gawang dengan cermat dan melakukan sudah Alparidiato Pedro wasai bola. Sudah 2 gol, mengoleksi gol ini Pedro dikawal ketat salah seorang pemain dari Sukamaju, lepas dari gawang, membayang-bayang kulit bundar, meliuk-liuk kerjasama dengan Pedro kembali, lepas trigger, sayang salah pemain lepas tadi bola, dan bola diambil alih kembali. Kapten dari Sukamaju mengambil alih, melempar ke kiri luar, maksudnya Amada ke tengah kembali, lepas dari tinggal ada mana berkiri seperti kuda, lepas satu gol momen berlari dan sapu bersih saja, dicocor saja keluar lapangan tanpa kompromi, satu penyelamatan yang sempurna bagi pemain Cibitung di kanan ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan Sukamaju di sektor sebelah kanan pertahanan. Cibitung akan melakukan lemparan ke dalam, di mana para pemain Cibitung turun ke bawah untuk membantu barisan belakang. Kelihatannya Andreas sedang turun untuk membantu barisan belakang, di mana bertubi-tubinya para pemain Sukamaju melakukan tekanan, namun lagi-lagi kandas, datang lagi tekanan dari Sukamaju, lepas Gunawan, namun sayang sekali dari Gunawan disapu bersih saja. Datang serangan balik yang dilakukan para pemain dari Cibitung oleh Andres, namun Andres menghalangi kapten tim yang cukup kokoh, stopper dari Sukamaju bebas kembali dengan kaki kiri, angkat ke daerah dengan playmaker ke tengah, kemudian melambung tinggi, ada Gunawan, 2 pemain menghadang ke tengah, headingan kembali ada Hamada, namun sayang sekali kurang cermat, terjadi duel di udara. Hamada kembali lagi-lagi tadi membentur Dagu ke tengah, kembali datang lagi bantuan para pemain dari Sukamaju, langsung mengobrak-abrik pertahanan belakang dari
Cibitung lagi-lagi kandas di barisan belakang. Stopper yang cukup kokoh dari Cibitung itu selalu menggagalkan gerak laju para pemain. Sukamaju belum berubah kedudukan, tetap imbang. Kacamata antara Sukamaju berhadapan dengan Cibitung di partai semifinal yang kedua ini. Siapakah yang akan lolos ke babak final untuk mendampingi tuan rumah Pasir Ipis yang lebih dahulu lolos ke fase lepas dari kawalan sekarang Andreas, namun berlapis kaptennya dengan tenang disodorkan ke muka kembali tengah, lepas dari kawan, datang lagi sekarang Cibitung mengambil alih kembali ke Lipunan, lepas kembali yang ke kanan, lagi-lagi yang dituju Andreas kembali, bertubi-tubinya Andreas dikasih di kulit bundar, ke tengah kembali Andreas, satu triple bola satu lewati satu pemain, dua pemain, tiga pemain berbahaya sekali, ada Andreas cukup sebentar ini, kalau kata dua pemain masih meliuk-liuk kepada saya memberikan satu kembali di kategori tadi gagal sudah serangan yang dilakukan satu bersih saja, serangan balik gol yang dilakukan para pemain dari Sukamaju ke tengah, lepas terjadi dua dengan pemain belakang ke tengah, duel diambil alih kembali, terjadi duel para pemain Cibitung dengan Sukamaju ke daerah tengah kembali, terjadi perebutan bola melempar kanan luar yang itu lagi-lagi dipotong kembali oleh para pemain dari Cibitung ke tengah kembali, mengambil alih kembali Petro, sekarang mengambil alih Petro di kalau kata 20 ke tengah kembali, berlapis terjadi bodika satu bersih kembali, penyelamatan yang dilakukan pemain Sukamaju di mana gerak laju Pedro tidak diberikan ruang tembak. Pemain nomor 10 ini akan melakukan lemparan ke dalam, lakukan sudah ke sektor sebelah kanan, masih dari Cibitung kembali ke tengah, terjadi perebutan bola, ada Pedro kembali ke tengah, masih Pedro di kawasan dua pemain, tiga pemain dilewati, dan dua pemain di kanan ke tengah, dipotong kembali, gagal sudah, lepas, berbahaya sekali, datang ke kanan demi tekanan yang dilakukan para pemain dari Cibitung, bertubi-tubi kembali menekan pertahanan belakang dari Sukamaju, Andreas kembali yang dituju, namun di kawasan tengah pemain yang cukup lincah ini, di kawasan dua pemain dengan kaki kiri langsung bisa bertahan, ada apa yang dikatakan kembali, tandukan yang cukup bersih dilakukan para pemain dari Sukamaju ke tengah kembali, hampir saja namun lagi-lagi sapu bersih masih kembali kepada saya memberikan mobil ancang-ancang dengan kaki kanannya langsung ke jantung pertahanan dua pemain, namun saya satu ke tengah kembali, lepas tertinggalan para pemain Cibitung datang di bantuan, terjadi duel di lingkaran tengah, lambung tinggi, lagi-lagi para pemain Cibitung Amada kembali mengambil alih, dua pemain dilewatinya, masih Amada mengiring kunci terlepas, bayang-bayang salah seorang pemain Cibitung berputar-putar, bebas kembali yang di Andrea, masih Andre ke tengah kembali cukup jauh ke muka, dua pemain langsung ini dada tadi, namun sayang sekali sopir yang lakukan para pemain ke tengah kembali, salah pengertian satu sayang sekali terjadi perebutan bola, namun terbuka satu pelanggaran ke tengah gol ke jantung bertahan, berbahaya sekali dilakukan dengan langsung berlatih sudah tiga kali Abdul Rahman keluar dari sarangnya, sudah pasrah saja apakah dia akan memungut keliputan dalam wajah-wajah ini, namun itulah kenyataannya. Dewi Fortuna belum memihak kepada Sukamaju, di mana tadi bola lunak tadi tidak bisa dimanfaatkan karena terhimpitnya salah seorang pemain belakang, walaupun terjadi scrimmage di daerah penalti, namun para pemain Sukamaju tidak bisa menyelesaikan tadi dengan sempurna, gagal sudah dan belum berubah kedudukan, masih tetap imbang. Kacamata antara Sukamaju berhadapan dengan Cibitung di fase semifinal yang kedua. Siapakah yang akan lolos untuk mendampingi Pasir Ipis yang lebih dahulu? Mari kita saksikan di Stadion Neglasari ini akan menjadikan saksi bisu Cibitung atau Sukamaju yang akan mendampingi kandidat tuan rumah Pasir Ipis di Piala Bergilir Pasir Ipis Cup yang pertama ini di tahun 2024, dan sekarang kami kembalikan kepada rekan kami dari SCTV, dan sekali lagi terima kasih kepada rekan kami dari Gatip TV yang sudah dari hari kemarin ya, yang sangat setia sekali mendampingi kami dan menyiarkan langsung acara turnamen Piala Bergilir Pasir Ipis Cup yang pertama ini. Silakan Bang. Baik, terima kasih untuk yang dari Indosiar. Kali ini kita akan saksikan bersama-sama antara dari Cibitung bersama Sukamaju. Kita akan saksikan yang pertandingan yang cukup sengit yang di mana antara dari Cibitung dengan Sukamaju ini beradu ataupun berkali-kali menyerang, namun berhasil digagalkan oleh sang bek belakang.
namun kembali dari Cibitung nomor 11 1 2 3 ancang-ancang ke depan, namun kembali dipatahkan oleh saudara Yoga di sana Yoga namun kembali Yoga diamankan oleh satu pemain saudara Andres, namun kembali Andres orang ini, namun saudara Andres ini sangat power sekali berduel dengan Yoga namun Andres berlaju dengan saudara Yoga di sana diadu skill di sana dengan saudara Yoga, namun kembali pemain dari saudara dari Sukamaju kali ini bermain di sana sangat bersih sekali. Pemain nomor 8 kembali bermain di sana dihadang oleh saudara sektor back belakang nomor 19, namun kembali diamankan lagi-lagi sangat sulit di sana, kembali bermain saudara nomor 8 kepada saudara di sana Sukamaju, bermain dari kesebelasan sang kapten dari Sukamaju, kembali bermain pemain sektor tengah lagi-lagi membantu kepada sektor tengah di sana terobosan begini baik, sangat baik sekali, namun apa yang terjadi lagi-lagi, apa yang terjadi, namun kembali pemain dari Cibitung ini dapat kembali mengamankan sektor pertahanan dari pemain dari Cibitung. Saudara Andres berdua dengan Yoga di sana sangat luar sekali saudara Andres ini, namun Andres lagi-lagi bisa melewati satu pemain. Andres sangat cantik sekali Andres lagi-lagi saudara pemain dari Bung Pedro ini, Pedro sangat melesat, namun kali ini pemain kesebelasan dari Sukamaju dapat kali ini mendapatkan hasil sebuah peluang besar sekali yang dimanfaatkan oleh kembali pemain kesebelasan dari sang kapten dari Cibitung ini ancang-ancang ke belakang 1 2 3 lambung tinggi ke atas. Siapa di sana kali ini? Lagi-lagi kita akan saksikan Cibitung saudara Andres luar sekali mengoper kepada sang Pedro kepada sektor sebelah, namun tidak ada pelanggaran, sangat bersih sekali sehingga menghasilkan sebuah pada pemain sektor sang kapten Sukamaju. Kita akan saksikan bersama-sama Sukamaju ataupun Cibitung ini rupanya yang bisa melewati satu pemain saudara sang Andres kembali sektor sebelah kanan, namun apa yang terjadi? Saudara dari Bengkulu dapat menangkap dengan sikatan, namun kembali sektor sebelah kanan dari pemain Sukamaju sambungan tinggi ke atas. Siapa di sana? Apa yang terjadi kali ini? Saudara dari Pedro kepada Andres di sana Andres sendirian namun kembali kepada nomor 8. Kali ini nomor 8 kali ini tidak tahu, padahal Andres ataupun Pedro mendorong sektor bola, namun gagal di depan. Lagi-lagi pemain kesebelasan dari Cibitung ataupun pemain kesebelasan dari Sukamaju maksudnya, rupanya kali ini sangat-sangat berbahaya sekali dari pemain Cibitung ini. 1 2 3 11 terobosan begitu baik sekali ini, lagi-lagi kepada nomor 8 ada Pedro di sana, namun sang kapten kali ini mengheading saja pertahanan kali ini yang dibuat oleh pemain kesebelasan nomor 18 saudara Pedro lagi-lagi, namun Hamada kembali memanfaatkan sektor sebelah kanan. Saudara-saudara kita akan saksikan bersama-sama, namun kembali pemain kesebelasan Cibitung lagi-lagi ada dorongan dari saudara Yoga yang cukup sangat nakal sekali. Tangan dari sang Yoga ini membuat sebuah pelanggaran ataupun tendangan free kick yang akan dilakukan oleh nomor punggung 11 kali ini, dan kita akan saksikan bersama-sama tendangan dari Bung Pedro ataupun bola untuk para panitia ke pemain dari jam terbang yang cukup sangat banyak sekali dari sang Pedro kali ini yang akan mengeksekusi 1 2 3 ke belakang, ancang-ancang akan mengusuk kali ini. Saudara Pedro, apakah saudara Pedro dapat membuat sebuah poin pertama dari Cibitung? Kali ini ancang-ancang hantaman ke depan, namun kembali seorang dari Awai menghadang pemain dari Sukamaju. Lagi-lagi pemain dari Cibitung kali ini 1 2 3 terobosan sangat begitu tinggi sekali. Pemain kesebelasan dari Cibitung kali ini siapa di sana? Saudara Andres sangat cantik sekali. Andres di sana, Andres maksudnya kepada siapa di sana? Pedro, namun Pedro kembali diamankan oleh seorang Hamada. Kembali Gunawan membantu lagi-lagi kepada
ada siapa di sana? Nomor 18 Hendra Awai. Namun sang wasit kali ini mengangkat tinggi bendera ke atas kali ini sehingga menghasilkan sebuah offset kali ini bagi Sukamaju kali ini di sana. Dan kita akan saksikan tendangan yang cukup sangat jauh. Pemain dari Cibitung ini mengoper kepada nomor 11, sangat cantik sekali kepada Pedro. Namun Pedro kembali dibantu oleh nomor 11 kepada Pedro di sana. Pedro terobosan maksudnya. Namun kali ini pemain kesebelasan dari Sukamaju dapat menghadang pertahanan dari kesebelasan Cibitung. Kembali pemain dari kesebelasan Sukamaju saudara Ludi kali ini mengoper bersama Yoga. Ludi maksudnya Ludi di sana. Ludi sendirian dikawal oleh Rapokek di sana. Kembali diamankan lagi apa yang terjadi Ludi. Ada kali ini seorang Pokek sangat nakal sekali. Kaki dari seorang Pokek menyentuh kaki dari seorang Ludi sehingga Ludi pun terjatuh ataupun tergeletak kali ini. Sangat berbahaya sekali. Pemain kesebelasan kali ini pemain kesebelasan dari sang Yoga ataupun sang Ludi rupanya terjatuh sehingga menghasilkan sebuah tendangan free kick yang cukup sangat jauh sekali. Tendangan yang akan dieksekusi oleh saudara Yoga. 1, 2, 3 ancang ke belakang saudara Yoga. Bung Yoga di sana masih kita akan saksikan peluang pertama dari Yoga kali ini. Bisakah saudara Yoga mencetak sebuah gol pertama dari seorang Sukamaju ataupun Cibitung? Kali ini ada sektor ataupun weur sekali para pemain kesebelasan dari Cibitung ini. Langgar kali ini saudara dari wasit Bung Dole. 1, 2, 3 ancang ke belakang saudara Yoga. Lambung tinggi ke atas namun berhasil dihadang oleh sang dari kesebelasan dari Cibitung. Pemain legendaris, pemain kesebelasan Cibitung ini berhasil menghadang ataupun membuat pagar betis yang sangat angkuh sekali. Lagi-lagi tendangan menjudut yang akan dieksekusi oleh sang Yoga. Rupanya di sana kita akan saksikan bukan maksudnya kali ini. Lambung tinggi ke atas sangat berbahaya sekali. Namun seorang dari Abdurrahman kali ini bisa mendapatkan ataupun menangkap kulit bundar. Apa di sana ada terjadi insiden kecelakaan kali ini? Pemain kesebelasan dari seorang dari Pokek rupanya di sana ada satu pun, namun kembali seorang Pedro. Namun kali ini Sukamaju lagi-lagi Ludi berlari di sana, namun seorang Pokek di sana menghadang. Apa yang terjadi? Di sana seorang Ludi diganjal oleh wasit dari Bung Dole, diganjal sebuah kartu kuning oleh seorang wasit Bung Dole. Kali ini Ludi mendapatkan sebuah kartu kuning sehingga menghasilkan sebuah pelanggaran bagi seorang Pokek di sana. Cukup kesakitan sekali di sana seorang Pokek. Namun lelaki sejati seorang Pokek terus meneruskan ataupun mempertahankan pertahanan dari kesebelasan. Namun apa yang terjadi? Banjir kartu kuning. Sang wasit dari Bung Dole sangat berbahaya emang di sana. Seorang dari Hamada memotong dari belakang seorang Pedro, cukup sangat fatal sekali. Dan wajar wasit dari Bung Dole itu mengganjal sebuah kartu kuning bagi pemain dari Sukamaju. Masih lambung tinggi ke atas, namun sangat cukup jauh sekali di sana. Dan kali ini pemain ataupun permainan yang dibuat oleh kesebelasan dua tim sekaligus dari Sukamaju dengan Cibitung dari skor akhir ataupun skor sementara dari kesebelasan dua tim ini masih kacamata ataupun 0-0 kali ini masih sangat-sangat sengit sekali. Dan untuk para penonton